Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Rahmi Kusno, mahasiswi YAYN Sultan Amai Gorontalo jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 1. Nah, pada video kali ini saya akan meresensi sebuah buku dengan judul resensi kepribadian ganda. Kalian pasti penasaran kan? Buku apa sih yang akan saya resensi pada kali ini? Buku yang akan saya resensi adalah sebuah novel dengan judul Alter Ego. Penulisnya Yundev, bergenre fiksi, penyunting Guepedia EJ, penerbit Guepedia, diterbitkan pada tahun 2021, tebal buku 170 halaman, harga buku sekitar 149.000, ISBN 9786235519616. Yulia Nurmasita Devi atau akrab disapa sebagai Yundev merupakan mahasiswi jurusan pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Bosowa, Kota Makassar. Yundev lahir di Makassar pada tanggal 18 Juli tahun 2000. Cita-citanya adalah untuk mengabdikan diri kepada anak-anak yang ada di Indonesia. Menulis merupakan caranya mengekspresikan hal-hal yang ada di sekitarnya. Selain karya-karya yang telah dibuat oleh Yundev, yaitu sudah 3 buku novel dan 1 kumpulan puisi. Selain menulis, Yundev juga merupakan duta inspirasi Indonesia yang mewakili Provinsi Sulawesi Selatan batch 5 tahun 2022. Nah, keunikan dalam buku ini terdapat pada sub-bab buku, yaitu di mana pembaca itu jika membaca subbabnya saja pasti sudah penasaran. Nah, bagaimana sih isi dalam buku ini sehingga subbabnya sangat menarik, yaitu terutama dalam subbab Star Syndrome, Insecure, Eating Disorder, dan traumatik masa kecil. Kemudian bahasa dalam buku ini sangat dapat cepat dipahami oleh pembaca. Kemudian sedikit kritikan untuk buku ini, yaitu alur ceritanya tidak terlalu lengkap sehingga membuat si pembaca itu penasaran. Nah, kemudian lanjut pada tubuh atau isi ulasan. Novel ini menceritakan tentang seorang gadis remaja yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA yang sudah terkenal sebagai selebgram atau artis dunia maya. Dia dulunya seorang gadis remaja polos yang sangat rendah hati. Akan tetapi, semenjak dia menjadi terkenal, remaja ini berubah menjadi sosok yang berbeda 180 derajat. Dia menjadi sombong dan angkuh. Karena kesombongannya itu, dia kehilangan semua fansnya dan dibenci banyak orang. Pada suatu hari, ketika dia pergi bersama asistennya makan di restoran, dia begitu terlihat kelelahan. Fansnya datang untuk meminta foto. Asistennya sudah meminta maaf dengan sopan dan menyuruh fans itu datang lain kali. Akan tetapi fans itu memaksa untuk meminta foto. Kemudian remaja itu merasa terganggu dan mencaci maki fans itu, kemudian pergi dari restoran. Akan tetapi tanpa disadari oleh remaja itu, kejadian tersebut direkam oleh salah satu orang yang berada di restoran itu, dan video itu pun menjadi viral dan membuat karir remaja tersebut hilang dalam sekejap mata. Akan tetapi kehilangan karirnya tidak akan mempengaruhi finansialnya yang memang berasal dari keluarga kaya raya. Nah, suatu hari ketika remaja itu pergi, gadis remaja itu dikeroyok oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Lalu gadis itu berlari sekencang mungkin untuk menghindari orang-orang itu. Namun ketika itu mobil
mobil pun lewat dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak remaja itu. Lalu gadis itu terpental sehingga kepalanya terluka dan membuat dia tidak sadarkan diri. Semenjak kejadian itu, gadis remaja itu mengalami trauma ingatan. Dia melupakan kejadian yang telah berlalu pada bulan-bulan sebelumnya, termasuk kejadian naas yang menimpanya. Setelah keluar dari rumah sakit dan sembuh dari sakitnya, dia meminta orang tuanya untuk pindah ke Pulau Jawa, yaitu pada tempat tinggal neneknya. Lalu dia bertemu dengan sepupunya yang sudah lama tidak bertemu dengannya. Kemudian dia pindah di sekolah tempat bersekolah sepupunya. Lalu dia mendapat banyak teman baik di sekolah itu. Dia bertemu dengan teman-teman yang beragam masalah psikologi. Nah, di sini buku ini mengangkat beberapa kisah remaja yang tanpa sengaja dipertemukan dengan berbagai masalah psikologi, mulai dari insecure atau krisis percaya diri, antisosial atau kesulitan dalam bersosialisasi, pengalaman traumatik masa kecil, eating disorder, hingga star syndrome yang menyerang remaja. Kemudian keunggulan dalam buku ini memiliki gaya bahasa yang sangat dapat dipahami oleh pembaca. Dalam buku ini banyak pelajaran hidup yang dapat kita ambil, terutama bahwasanya ketika kita sudah berada di atas, kita tidak boleh sombong. Dan ingat, roda kehidupan itu selalu berputar. Ada kalanya kamu di atas dan ada kalanya juga kamu di bawah. Dan dalam buku ini juga mengingatkan kalian bahwa kalian tidak sendiri. Berbeda dari orang lain itu tidak apa-apa, dan jadilah dirimu sendiri. Kemudian kelemahan pada buku ini yaitu penulis seolah tidak menjelaskan waktu yang jelas. Kemudian latar belakang pada novel ini, terutama pada subbab star syndrome, ada beberapa bahasa yang tidak dapat dipahami oleh pembaca. Kemudian yang terakhir, penutup. Nah, buku ini direkomendasikan pada orang yang tidak percaya diri akan kekurangannya. Dalam membaca buku ini, kamu diajak untuk lebih banyak menghargai diri sendiri dan orang lain, serta tidak memandang sebelah mata orang yang memiliki kekurangan, karena setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Begitu pula saya pasti ada kekurangannya. Sekian, itulah resensi buku dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenarannya datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.